Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang materi sistem komputer. Setelah minggu lalu kita belajar tentang hardware komputer, kali ini kita akan belajar mengenai software atau perangkat lunak komputer. Software atau perangkat lunak komputer adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya pun, perangkat lunak ini diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu sistem operasi atau operating system, program aplikasi, program bantu atau utility, dan bahasa pemrograman. Sedangkan sistem operasi atau operating system adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemproses, dan lain-lain. Sistem operasi dapat digolongkan ke dalam sistem operasi berbasis TEC maupun berbasis GUI atau Graphical User Interface. Ada beberapa jenis sistem operasi yang kita kenal sampai saat ini, yaitu DOS, Unix, Linux, Windows, dan Mac OS. Berikutnya, program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, antara lain untuk pengolahan kata, pengolahan angka, perangkat lunak presentasi maupun perangkat lunak pengolah grafis. Beberapa contoh software yang digolongkan ke dalam pengolah kata antara lain Microsoft Word dan Star Office. Sedangkan yang tergolong ke dalam perangkat lunak pengolah angka antara lain Microsoft Excel dan OpenOffice Calc. Untuk perangkat lunak presentasi, salah satu perangkat yang tergolong ke dalam perangkat lunak presentasi adalah Microsoft PowerPoint. Berikutnya, untuk pengolah grafis, beberapa contoh aplikasi yang tergolong ke dalam pengolah grafis adalah Photoshop dan CorelDRAW. Bahasa pemrograman yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Bahasa pemrograman terdiri atas bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language dan bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language. Bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language adalah bahasa komputer dengan instruksi yang terlihat mirip dengan bahasa manusia. Mayoritas programmer lebih memilih untuk menggunakan bahasa pemrograman ini karena mudah dipahami dan mudah digunakan. Karakteristik bahasa pemrograman tingkat tinggi antara lain menggunakan perintah yang mirip dengan bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris, mudah dibaca dan dipahami, membutuhkan compiler, portable, yaitu dapat berjalan di berbagai jenis CPU, dan mudah untuk melakukan debugging. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah Python, PHP, Java, dan C. Sedangkan bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language adalah bahasa pemrograman yang berisi instruksi dasar yang dikenali oleh komputer. Tidak seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami, bahasa tingkat rendah terlihat seperti sistem komputer sehingga sulit untuk dibaca. Karakteristik bahasa pemrograman tingkat rendah adalah dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat keras atau hardware, tidak membutuhkan compiler atau interpreter, sulit untuk dipahami oleh manusia, lebih hemat memori daripada bahasa tingkat tinggi, dan cukup rumit untuk melakukan debugging.
Contoh bahasa pemrograman yang tergolong ke dalam low level language adalah machine language dan bahasa assembly. Software utility atau program bantu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer dengan fungsi-fungsi tertentu. Beberapa contoh program bantu antara lain antivirus, disk cleaner, WinRAR, WinZip, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Bagaimanakah sebuah komputer bekerja? Komputer bekerja dalam garis besar sebagai berikut. User memasukkan perintah atau data melalui alat input. Kemudian, perintah atau data tersebut akan masuk ke dalam komputer melalui I/O port. Selanjutnya, data atau perintah akan dibaca oleh software komputer untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan diolah di dalam CPU. Di dalam CPU sendiri, data tersebut diolah sesuai dengan jenis datanya. Jika data tersebut berhubungan dengan operasi aritmatika dan logika, maka akan ditangani oleh bagian yang bernama Arithmetic and Logical Unit atau disingkat ALU. Sedangkan selama data tersebut diolah di mana diperlukan kerjasama dengan perangkat keras lain, maka itu adalah tanggung jawab dari bagian yang bernama Control Unit. Dalam pemrosesan data tersebut, data atau informasi akan disimpan di dalam memori, baik itu di dalam bagian yang bernama RAM atau Random Access Memory maupun di bagian yang bernama ROM atau Read Only Memory. Dan jika diperlukan akan disimpan di media penyimpanan sekunder seperti hard disk maupun media lainnya. Selanjutnya, data yang sudah berhasil diolah oleh komputer akan ditransmisikan kembali ke I/O port untuk kemudian ditampilkan ke dalam output unit. Baik anak-anak, sekian materi hari ini tentang software komputer dan bagaimana komputer bekerja dalam mengolah sebuah data atau perintah hingga menjadi sebuah informasi. Papa harap setelah 2 pertemuan ini kalian bisa memahami bagaimana sebuah komputer bekerja memproses data sehari-hari seperti yang kalian lihat. Selanjutnya, minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan.